Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SJ Channel semua, di hari kemarin saya banyak menayangkan tentang sosok dari Muhammad Adil, Bupati Meranti yang fenomenal, yang berani menyampaikan pendapatnya dengan sangat tegas, dengan keras gitu, demi membela rakyatnya di Kepulauan Meranti. Dan hari ini mulai memasuki babak baru. Rupanya Muhammad Adil dipanggil oleh Kemendagri, ditegur dengan sangat keras oleh Tito Karnavian. Dan tentu dengan serta-merta begitu kami rakyat berpikir, apakah kejadian yang menimpa Bupati Banjarnegara, sahabat SJ Channel masih ingat semua ya, bagaimana begitu berani, miriplah kurang lebih begini ya, sangat kuat, sangat keras menyampaikan kritikan kepada pemerintah pusat. Dalam hitungan beberapa pekan atau bulan, akhirnya diciduk KPK. Ya tentu dengan data-data yang akhirnya pro kontra ya, apakah itu betul atau pas settingan atau wallahu a'lam bishawab. Kekhawatiran itu hari ini muncul kembali. Jangan-jangan Muhammad Adil dalam hitungan pekan per hari ini akan terus dicari kesalahannya dan dijebloskan ke penjara. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Mudah-mudahan Allah menjaga kesehatan, keselamatan, dan karirnya dari Muhammad Adil. Karena Indonesia membutuhkan sosok yang seperti ini. Kita akan lihat beritanya bagaimana seorang Muhammad Adil kemudian dipanggil ke Jakarta, ditegur dengan sangat keras. Nah, ini kabarnya dari Kompas ya, dari kompas.com. Hari Senin kemarin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Senin 12/12/22. Kemarin ya, angka cantik. Teguran itu menyusul pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Adil kepada jajaran Kementerian Keuangan saat rapat koordinasi nasional atau Rakornas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah di Pekanbaru beberapa waktu yang lalu. Dan itu kemudian viral ya. Ini kemudian rakyat melihat seperti ada sosok harapan baru di Indonesia, walaupun konteksnya Kepulauan Meranti. Nah inilah kehausan rakyat terhadap sosok pemimpin yang betul-betul memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Nah, menarik ini ketika kita berbicara tentang bahasa, tentang etika, tentang sikap kenegarawanan ya. Yang dimaksud itu yang seperti apa? Apakah tutur kata dari seorang Anies Rashid Baswedan kah yang dijadikan role model oleh Tito Karnavian? Karena beliau selalu santun berbicara gitu ya, tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, tidak pernah menggunakan kata-kata yang sensitif gitu ya. Ataukah keberanian yang ditunjukkan oleh seorang Ahok misalkan, yang sering memunculkan kata-kata kasar, tai dan sebagainya itu. Nah itu ditujukan ke rakyat, ke warganya sendiri. Nah yang disampaikan oleh Muhammad Adil adalah sebuah bahasa yang tegas. Dalam pandangan kami begitu, dalam pandangan rakyat jelata begitu gitu. Nah, biasa kan kalau udah begitu di kolom komentar muncul, "Hei Saiful, rakyat yang mana?" Ya minimal rakyat yang menyetujui pendapat saya, begitu saja. Tapi itu kita pahami sebagai perbedaan budaya, perbedaan cara berkomunikasi. Tapi intinya adalah bagaimana pesan itu tersampaikan. Ada pemahaman yang bisa dimengerti. Oh cara dia berbicara begini. Oh dia to the point. Oh kalau dia ngalor ngidul dulu. Kan begitu. Intinya
Apa yang disampaikan oleh Muhammad Adil adalah dia sedang memperjuangkan hak rakyat dari Kepulauan Meranti yang wilayahnya dikeruk hasil buminya, tapi rakyat di sana miskin. Itu yang tidak dimasuk akal publik. Itu yang tidak masuk di akalnya Muhammad Adil. Nah, kita menjadi bertanya-tanya, apakah setelah ditegur seperti ini, Muhammad Adil akan ciut dan tidak akan lagi berani memperjuangkan haknya? Ataukah dia akan tetap konsisten istiqomah? Nanti waktu yang akan menjawab ya. Suwajar menyayangkan sikap dan pernyataan Adil yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik. Sebagai pejabat publik, kata dia, harusnya Adil memberikan teladan bagi masyarakat. Yang gimana keteladanan itu? Yang manut-manut baik, yang harusnya diberikan $100 per barrel kemudian dikasih 60.000 per barrel, diam-diam baik. Itukah yang disebut panutan? Ini tatanan Indonesia ini hari ini semakin membingungkan. Saya kemarin kasih contoh gitu ya. Ketika ada kejadian seorang kaya maling di minimarket, Alfamart atau Indomart gitu, ketahuan oleh petugasnya, pegawainya, pegawainya yang disuruh minta maaf sama yang pemaling itu. Bukan saya bilang pejabat-pejabat di Jakarta maling, tapi bagaimana konteks kita melihat kejadian itu. Kok aneh gitu. Kenapa Adil disuruh minta maaf? Kenapa Adil dipanggil ke Jakarta, dinasehatin segala macam? Harusnya pemerintah pusat menyampaikan permohonan maaf. Kan pemerintah pusat itu pelayan bagi pemerintah daerah. Apalagi Anda itu ya, Tito Karnavian dan jabatan ke bawahnya, Anda itu dipilih oleh atasan Anda. Muhammad Adil, bupati, wali kota, gubernur dipilih rakyat secara demokratis. Legacy standing legal standingnya berbeda. Jadi yang berhak mengatasnamakan rakyat tentu adalah para bupati, para wali kota, para gubernur, karena mereka dipilih langsung. Anda kan pembantu presiden. Jangan juga mengklaim seolah yang paling tahu, seolah yang paling benar tentang etika komunikasi, tentang sikap kenegarawanan dan sebagainya. Ingat, kami rakyat menonton, mengawasi, dan mencermati, memberikan penilaian juga kepada Anda. Untuk kita ingat-ingat di 2024 nanti. Kan begitu. Saya kira itu dulu kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di siang barangkali ya, atau sore hari nanti kalau ada kita dapatkan berita-berita menarik lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.